Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, DPKP, Kota Depok melakukan evakuasi pelepasan cincin yang menjerat jari seorang warga. Korban yang merupakan seorang hafiz Al-Quran berinisial MNA mengalami luka bengkak hingga menghitam pada bagian jari tengah. Melihat kondisi luka tersebut, korban lantas diantarkan kerabatnya ke Pos Damkar Tapos. Namun, karena peralatan di Pos Damkar Tapos tidak memadai, akhirnya korban disarankan untuk datang ke Pos Damkar Merdeka, Kecamatan Sukmajaya. Proses evakuasi cincin dari jari korban berlangsung hingga 2 jam. Saat dievakuasi, jari korban sudah dalam keadaan bengkak hingga menghitam seakan jaringan sarafnya sudah mati. Yang terjepit di jari seorang hafiz Quran, Bu, itu seperti apa sih kronologinya? Ya, awalnya kami mendapat laporan ya, memang orangnya itu datang ke Tapos dulu, ke UPT Tapos dulu, karena mereka memang tinggalnya di Tapos. Cuma Tapos ini nggak bisa handle karena memang kesakitan yang parah dari inisial MN itu, jadi dioper ke sini. Nah, kami tangani di sini itu waktu evakuasi itu sekitar sampai 2 jam ya, karena melihat kondisi dari jari tersebut sudah tidak memungkinkan lagi, kami juga berharap tidak bisa dievakuasi. Namun akhirnya kami tenangkan dulu, tahapannya itu ada, jadi ditenangkan dulu ketika korban dibujuk sudah mau dievakuasi atau dibongkar cincinnya, itu baru kita laksanakan eksekusi. Ya memang kita dibantu sama keluarganya itu datang dan ikut membantu menenangkan. Agak lama berjalannya karena dilihat dari kondisi jari memang sudah menghitam dan kami meyakini itu jaringannya memang sudah mati. Cuma saya nggak tahu ya medis itu seperti apa diagnosanya. Dan dia juga bilang bahwa kita sih sarankan memang kenapa kok baru dibawa ke damkar saat itu ya, karena itu juga jadi pertanyaan. Itu jadi bahan obrolan kita biar dia tenang gitu, dan dia merasa bahwa ini kita tuh teman bukan sebagai petugas gitu. Dan dia memang bercerita, kita dapat keterangan bahwa ya cincin itu mungkin sangat berharga buat dia. Dan yang kedua, kami juga menduga bahwa keluarga dan korban itu nggak tahu kalau di damkar itu sebenarnya tidak ada cuti bersama gitu. Kami tetap berjaga. Libur panjang kalian itu siaga kami gitu. Makanya di sini kami juga sarankan kepada mungkin yang memerlukan bantuan kegawat daruratan untuk segera ke damkar gitu. Jangan ditunda-tunda. Karena dari hasil cerita dia ke kami bahwa bengkaknya itu sebelum lebaran dan dia baru dieksekusinya tanggal 2 April seperti itu. Jadi ada sekitar jeda waktu yang cukup panjang. Makanya kalau memang terjadi kelanjutannya seperti apa jarinya itu sampai menghitam dan apakah nanti medis seperti diamputasi atau segala macam, itu kami juga kurang paham gitu. Yang jelas kami dari damkar hanya membantu untuk evakuasi cincin tersebut. Berapa lama kemarin prosesnya? Itu sekitar 2 jam full, itu dari mulai kita membujuknya, mengeksekusi sampai akhirnya dia bisa tertawa. Kalau jenis cincinnya sendiri, Bu, itu yang melingkar cincin emas kah, perhiasan atau apa sih, Bu? Itu aksesoris, itu termasuk dari aksesoris, jadi bukan dari emas ya, jadi ada batu. Saya pikir memang mungkin ada nilainya khusus tersendiri buat si korban. Katanya korban itu hafiz Quran, itu benar nggak, Bu? Ya benar, karena memang kita tuh proses memujuknya juga harus dengan hati ya, jadi kita perlakuan dia seperti teman sendiri dan dia sudah nyaman dengan kita. Ya akhirnya dia bercerita bahwa keluarga juga support, jadi menarik bahwa dia juga sudah hafal 27 juz Al-Quran ya, informasi seperti itu. Cuma ya harapan kami sih ini dibantu ya masyarakat, dibantu edukasi bahwa kegawat daruratan itu nggak bisa ditunda dan nggak bisa main-main, jadi segera ke damkar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.